Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk video kali ini adalah materi dasar promosi kesehatan, mata kuliah dasar promosi kesehatan yang membahas tentang strategi promosi kesehatan. Jadi ada 3 pertemuan yang akan membahas strategi, tapi di video kali ini yang akan dibahas adalah 2 strategi terlebih dahulu, yaitu kemitraan atau bina suasana. Nah, kita mulai dari visi promosi kesehatan dari Kementerian Kesehatan yang dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan ya, bahwa pembangunan kesehatan tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan juga kemampuan. Jadi, dengan meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan, maka masyarakat ini diharapkan bisa mandiri untuk meningkatkan mereka punya derajat kesehatan. Kalau derajat kesehatannya bagus, maka masyarakat ini dikatakan sebagai investasi. Jadi secara sosial, secara ekonomis, mereka tuh produktif. Maksudnya karena mereka sehat, maka bisa bekerja dengan baik, bisa berkumpul dengan lingkungan sosialnya. Sebaliknya kalau kita punya masyarakat lebih banyak yang sakit, justru itu menjadi beban negara karena menambah jumlah pengeluaran untuk kesehatan. Jadi visinya promosi kesehatan di sini jelas ya, meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat sehingga mereka menjadi manusia yang produktif. Lanjut. Nah, selalu saya ingatkan bahwa Kemenkes itu berpatokan kepada WHO, World Health Organization. Jadi apapun yang dikeluarkan oleh WHO itu menjadi kita punya acuan. Makanya di sini strategi global saya coba bandingkan dengan strateginya Kemenkes. Jadi garis besarnya sebenarnya sama. WHO menyebutkan ada 3, advokasi, social support, kemudian ada empowerment. Nah, Kemenkes mengikuti arahan WHO dengan 3 misi. Jadi tadi visi ya, visi itu tujuan, misi itu adalah step-nya, langkah-langkah untuk mencapai visi. Nah, mengikuti WHO, Kemenkes punya advokasi, punya mediate atau menjembatani, dan yang terakhir enable atau memampukan. Secara garis besar sama. Jadi kita lihat yang pertama ya, advokasi, sebelahnya juga mengadvokasi, intinya memperoleh komitmen dari pemangku kebijakan. Kemudian poin kedua, WHO pakai istilah social support atau dukungan sosial. Nah, Kemenkes pakai istilah mediate atau menjembatani, tapi secara garis besarnya sama, menyambungkan atau bekerja sama dengan pihak-pihak terkait kesehatan untuk jalannya program kesehatan. Lalu yang ketiga, empowerment dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Indonesia ya kita istilahnya pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini kata lainnya adalah memampukan atau memandirikan masyarakat. Jadi target utamanya adalah membuat masyarakat untuk mandiri. Sama seperti yang tadi di visinya di Undang-Undang Nomor 36. Lanjut. Oke, jadi kurang lebih sama ya. Ini disimpulkan versi singkatnya dari WHO sama Indonesia. Dua-duanya ada 3 strategi, advokasi, dukungan sosial, dan juga yang ujung tombaknya atau target akhirnya adalah pemberdayaan. Diskemakan seperti ini ya. Jadi kita mau masyarakat bisa mencegah penyakit dan mengatasi masalah kesehatan. Jadi mencegah terjadinya penyakit dan kalau sudah terlanjur sakit maka mereka bisa menangani atau mengatasi masalah tersebut. Caranya untuk mencapai masyarakat seperti itu ya dimulai dengan 4 strategi ini. Kalau di sini kan ada 4 ya, tapi secara garis besar dibuat jadi 3. Kemitraan ini disandingkan dengan bina suasana. Nah, ini yang di video kali ini langsung dibahas dua-duanya, kemitraan dan juga bina suasana. Advokasi dan pemberdayaan di pertemuan berikutnya. Oke, ini dia 3 strategi dasar promosi kesehatan ya. Gampangnya itu supaya mudah diingat, kita singkat dengan ABG.
advokasi, itu A-nya, kemudian B-nya bina suasana, dan G-nya adalah gerakan masyarakat. Jadi istilahnya pemberdayaan ini banyak sinonimnya, jadi jangan bingung. Kalau kita bilang pemberdayaan, ya itu dia gerakan masyarakat. Atau kita pakai istilah bahasa Inggris, ya disebutnya dengan empowerment, memampukan atau memandirikan masyarakat. Jadi gampangnya untuk diingat adalah ABG, advokasi, bina suasana, masuk di dalamnya kemitraan, dan yang terakhir adalah G, itu gerakan masyarakat. Perlu diingat bahwa kita punya ujung tombak atau target tujuan utamanya adalah gerakan masyarakat atau pemberdayaan, supaya masyarakat mampu atau mandiri untuk menjaga mereka punya kesehatan. Nah, caranya untuk mewujudkan gerakan masyarakat ini dibantu dengan bina suasana dan juga advokasi. Makanya dia dalam satu strategi harus tiga-tiganya dilakukan. Nah, penjelasannya kurang lebih seperti ini ya. Ini kan target akhir nih yang warna merah, gerakan masyarakat. Nah, didefinisikan atau diartikan sebagai upaya, usaha untuk memandirikan masyarakat. Lihat ini yang saya beri warna merah, maka ini adalah sasarannya. Jadi kalau ditanya gerakan masyarakat, sasarannya siapa? Ya masyarakat. Tujuannya supaya dari fase tahu, pengetahuannya ya, kemudian berubah menjadi mau, lalu mampu. Jadi pengetahuan berubah menjadi niat, niatnya berubah menjadi perilaku, tindakan, action untuk hidup sehat. Jadi fase awalnya dimulai dari menyadarkan masyarakat. Bagaimana mereka mau berubah kalau mereka tidak paham begitu. Jadi harus kita sadarkan dulu. Kalau mereka sadar, mereka ketahui bahwa ada satu penyakit yang berbahaya. Nah, dengan demikian mereka mau untuk berubah hidup sehat. Makanya fase awalnya adalah menyadarkan atau memberikan mereka informasi terlebih dahulu. Nah, ini ujung tombaknya ya, target utamanya. Nah, advokasi ini mendukung gerakan masyarakat. Jadi kita memperoleh bantuan dari para pemangku kebijakan. Lihat lagi yang sebelum warna merah. Artinya yang warna merah ini adalah sasarannya ya. Advokasi sasarannya adalah pemangku kebijakan. Atau kita bilang sasaran tersier. Kita berusaha bertemu mereka supaya mendapatkan bantuan. Bisa dana, bisa fasilitas, bisa peraturan. Karena biasanya kita sudah mau berubah, ada masyarakat yang mau berubah, tapi ada juga yang keras kepala. Nah, yang keras kepala ini biasanya harus dikasih peraturan. Artinya kalau ada peraturan, maka ada sanksi. Kalau ada sanksi, baru mereka mau melakukan supaya tidak dapat sanksi gitu. Maka disinilah peran advokasi. Salah satu contohnya ya. Lebih detailnya nanti di pertemuan berikutnya. Lalu yang hari ini yang akan dibahas di video ini adalah bina suasana, yaitu menciptakan lingkungan sosial untuk mendukung program. Lingkungan sosial ini juga bisa kita peroleh dari kemitraan, kerja sama. Nah, ini kurang lebih inti dari strategi Promkes yang nantinya kita akan bahas satu persatu lebih detail. Kita mulai dari kemitraan ya. Kemitraan definisi secara umum yang gampang diingat kalau orang dulu-dulu bilangnya gotong royong. Jadi gotong royong itu kan kita kerja rame-rame sama-sama untuk menyelesaikan satu tujuan. Nah, itu pula yang diartikan dengan kemitraan. Dia suatu bentuk kerjasama, hanya yang perlu diingat adalah dia itu bentuknya formal. Kalau dia formal artinya ada perjanjian yang disepakati. Itu dia kemitraan. Kalau gotong royong kan hanya saling panggil memanggil gitu. Yang mau ikut silahkan, yang tidak mau ikut tidak apa-apa. Tapi kalau kemitraan, kalau setuju untuk kerjasama, maka ada hitam di atas putih. Ada surat kontrak yang ditandatangani dan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, ini bisa antar individu, bisa antar kelompok, juga bisa organisasi-organisasi yang punya tujuan yang sama. Nah, inilah yang muncul di dasar-dasarnya. Jadi
kemitraan ini kan sinonimnya kerjasama. Maka ada tujuan yang mau dicapai, tujuan atau kepentingan yang sama. Jadi ketika kita mengajak orang lain atau suatu organisasi untuk bekerja sama, maka yang kita ajak adalah orang yang punya kepentingan yang sama dengan kita, yang punya sama-sama visi dan misi gitu. Tujuannya sama. Jadi contohnya kita mau bikin penyuluhan tentang rokok ya. Rokok berarti kan agak-agak berkenaan dengan nafsa. Maka yang kita ajak kerjasama ya contohnya BNN, Badan Narkotika Nasional begitu, karena tujuannya sama. Dua-duanya bergerak di bidang narkotika. Jadi harus ada kepentingan yang sama. Kalau kepentingannya sama, ya maka tujuannya pun harus jelas dan terukur, supaya nanti bisa dievaluasi sama-sama, tercapai atau tidak tujuan ini. Saling percaya dan saling menghormati, kemudian bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan sumber daya yang lainnya. Karena sama-sama bergerak untuk satu tujuan. Nah, itu tadi dasarnya ya, kurang lebih. Nah, kalau prinsipnya, ketika melakukan kemitraan, itu ada 3. Yang pertama adalah persamaan atau equity. Jadi, tidak ada bos, tidak ada anggota. Tidak ada ketua, tidak ada bawahan. Itu yang kita sebut dengan tidak bersifat hierarkis. Kalau hierarkis kan ada senior, ada junior, gampangnya gitu. Tapi kalau prinsip pertama, sebisa mungkin kita bermitra itu sejajar. Jadi punya kedudukan yang sama. Tidak ada yang senior, tidak ada yang junior, tidak ada yang bos atau anggota. Jadi semuanya memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada dominasi begitu, dan menggunakan sistem demokrasi. Kalau demokrasi artinya didengarkan semua pendapat-pendapat anggotanya. Ini prinsip yang pertama ya, artinya sejajar mereka. Ingat kata kuncinya adalah tidak bersifat hierarkis. Kedua, transparansi atau keterbukaan. Nah, ini penting karena kemitraan ini kan kita bekerja dengan pihak yang berbeda asal lah. Ceritanya beda organisasi. Misalnya Puskesmas mengajak BKKBN untuk program KB. Nah, Puskesmas sendiri, BKKBN sendiri. Tapi ketika mereka bermitra, maka mereka menjadi satu tim. Nah, di sini dibutuhkan keterbukaan, kejujuran dari masing-masing pihak. Kejujuran misalnya ada kelebihan atau ada kekurangan yang dimiliki masing-masing. Nah, itu harus diceritakan. Sebagai contoh yang paling sensitif ya, masalah dana. Jadi kemitraan ini kan salah satu fungsinya adalah saling meringankan, termasuk dalam hal dana. Misalnya Puskesmas punya dana sedikit, BKKBN juga sedikit. Nah, ketika mereka kerjasama, maka dananya jadi banyak. Nah, di sini harus saling terbuka bahwa dananya sekian untuk satu program KB. Tidak boleh ditutup-tutupi. Kalau dikasih dana 70% ya silahkan diberitahu ke pihak mitranya 70%. Jangan malah dibilangnya hanya 50%. Berusaha menutup-nutupi. Nah, itu tidak boleh di prinsip kemitraan. Harus transparan. Jadi semuanya saling terbuka. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ini prinsip paling diutamakan ya, saling menguntungkan. Kita kerjasama kan mau sama-sama gampang untuk mencapai satu tujuan, saling memudahkan. Maka dua-duanya harus saling menguntungkan. Justru bukan merugikan ya, harus saling menguntungkan. Baik dalam bentuk materi maupun non materi. Misalnya ketika kita kerjasama, tadi contoh Puskesmas dengan BKKBN, nah itu kan kita sangat terbantu. Ada bantuan tenaga, ada bantuan dana, gitu. Jadi saling meringankan beban. Dengan begitu, tujuannya itu bisa lebih mudah tercapai. Jadi Puskesmas punya program terlaksana, BKKBN punya program juga terlaksana. Jadi sama-sama untung. Ya, mudah sekali dipahami untuk prinsip yang ketiga ini.
Oke, ini kerangka kemitraan ya. Jadi ada yang pertama golongan pemerintahan, terus golongan swasta atau dunia usaha, lalu ada organisasi non pemerintah atau LSM atau perkumpulan-perkumpulan. Itu banyak sekali. Nah, ini bisa saling bekerja sama ini. Skemanya seperti ini. Oke, ada pemerintah, ada organisasi, ada dunia usaha. Ini sektor paling besar. Di bawahnya, di masing-masing sektor ini tentu dia punya subsektor lagi. Contoh pemerintah, itu kan ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Pertanian, Kelautan, ada Pendidikan. Itu kan terbagi-bagi dia. Di dalam satu kementerian itu terbagi lagi bidang-bidangnya. Dia punya direktorat lah istilahnya ya. Kalau ini saya ambil contoh di Kementerian Kesehatan, ada Direktorat P2M, ada Direktorat Promkes, ada Direktorat Gizi, ada Kesga, itu banyak sekali. Nah, itu sesama direktorat juga bisa saling bermitra. Jadi tidak selalu harus pemerintah dengan dunia usaha, itu kan skalanya besar. Antar direktorat juga bisa bekerja sama. Contoh gampangnya mungkin kalau di fakultas kan ada peminatan gizi, ada peminatan promkes. Nah, dua peminatan itu bisa bermitra, bisa kerja sama. Jadi dari skala terkecil sampai yang terbesar. Indikatornya selalu ada 3 ya, input atau masukan, proses, dan output. Input itu yang di awal kita menentukan siapa-siapa yang mau diajak kerjasama. Maka inputnya di sini adalah jumlah mitra atau jumlah organisasi yang kita ajak kerjasama. Kalau cuma satu ya enggak masalah. Kalau ada 2 atau lebih juga bisa. Prosesnya, kalau kita sudah deal dengan pihak lain untuk bermitra, maka kita masuk ke proses pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, lokakarya, dan sebagainya. Kemudian saling membagi tugasnya dia apa, tugasnya saya apa. Nah, itu adalah proses kontribusi setiap mitra. Dan pertemuan-pertemuannya sudah berapa kali. Ingat prinsipnya tadi, tidak hierarkis. Jadi semua mitra, semua anggota, semua harus bekerja. Kemudian yang terakhir adalah output. Kalau sudah bermitra, tentu kegiatan apa yang sudah terlaksana. Itu di indikator output. Nah, ini salah satu contoh kemitraan ya yang bisa saya jelaskan dan semoga mudah dipahami. Di sini ada pemerintahan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Depok, kemudian bekerja sama dengan organisasi PPKMI, Perkumpulan Promotor Kesehatan Masyarakat Indonesia, itu PPKMI. Nah, mereka saling bekerja sama membuat program yang kaitannya rokok pada remaja. Nah, di sini kan Dinas Kesehatan membawahi Puskesmas. Nah, Puskesmas sebagai pelaksana utama mengajak PPKMI. Begitu pula PPKMI sepemahaman dengan Puskesmas untuk bekerja sama. Jadi PPKMI ini punya salah satu visi untuk menangani masalah rokok di kalangan remaja. Si Puskesmas Depok juga demikian. Puskesmas kan punya UKS di sekolah. Salah satu tujuannya adalah menurunkan angka perokok atau mencegah perokok di usia sekolah. Maka mereka bekerja sama lah, bermitra, membuat program generasi sehat tanpa rokok. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini yang tadi saya jelaskan, mereka bermitra karena punya kesamaan kepentingan. Kepentingannya adalah masalah rokok. Nah, kita coba cek prinsip-prinsip apa saja yang mereka terapkan. Tadi kan ada 3 prinsip ya. Coba kita cek. Yang pertama, kesetaraan, equity. Artinya tidak ada status tinggi, tidak ada yang rendah. Walaupun puskesmas ini dia dari pemerintah, tidak menjadi alasan dia untuk menyombongkan diri karena si PPKM ini hanya organisasi non pemerintah. Tidak boleh seperti itu. Mereka bermitra, maka kedua-duanya memiliki kedudukan yang sama. Kedua, saling terbuka. Jadi masalah anggaran mereka saling membantu. Diakui bahwa puskesmas punya dana yang terbatas,
Maka PPKMI menyesuaikan target-target sekolah yang mau didatangi itu dibatasi karena dananya masih minim. Kemudian puskesmas punya sumber daya sedikit karena mereka punya tugas banyak yang harus dikerjakan. Maka PPKMI di sini membantu memfasilitasi fasilitator atau penyuluh-penyuluh yang akan turun untuk memberi program pencegahan rokok pada remaja. Nah, yang paling terakhir, saling menguntungkan, mutual benefit. Dua-duanya telah melaksanakan program kerjanya. Puskesmas iya, PPKMI juga iya. Ya, maka di sini kemitraannya berjalan dengan lancar. Ini salah satu contoh ya, kemitraan antara organisasi non-pemerintah dan sektor pemerintahan. Jadi, tujuannya kita bermitra itu ingat saja tujuannya gotong royong. Gotong royong itu kan saling memudahkan. Jadi kalau kita kerja sendiri mau membersihkan apa ya lingkungan sekitar itu kan lama selesainya. Sudah lama selesai, kemudian lebih capek tenaganya. Kalau sebaliknya kalau kita gotong royong, semua masyarakat ikut saling bekerja, maka waktunya bisa selesai lebih cepat dan juga tidak terlalu melelahkan, tidak terlalu capek. Nah, begitu pula dengan kemitraan. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Jadi lebih cepat, lebih mudah mencapai atau melaksanakan program dan juga saling menguntungkan. Secara tidak langsung kita mempercepat keberlangsungan program. Tadi tentang kemitraan ya. Sekarang kita masuk ke bina suasana. Jadi bina suasana ini sering disandingkan dengan kemitraan. Juga sebaliknya, kemitraan juga disandingkan dengan bina suasana. Mereka satu paket. Mudahnya dipahami, seperti tadi di awal-awal saya ceritakan bahwa bina suasana ini tujuannya menciptakan lingkungan sosial yang positif. Artinya lingkungan yang mendukung kita punya program. Lingkungan sosial yang mendorong individu agar mau untuk melakukan perilaku yang diperkenalkan. Makanya bina suasana ini tujuannya adalah meningkatkan fase tahu ke fase mau. Masyarakat yang sudah punya pengetahuan baik itu perlu didorong lagi supaya dia mau untuk berubah. Didorong lagi supaya dia ada niat. Nah, bagaimana supaya niatnya muncul? Nah, inilah tugas bina suasana, menciptakan lingkungan yang positif gitu. Jadi secara kasarnya kita bilang ada tekanan. Harus ditekan supaya dia mau berubah. Itu salah satu contoh bina suasana. Nah, dia ada 3 kategori. Yang pertama, bina suasana individu, kemudian kelompok, sama publik. Kalau individu jelas, berarti dia adalah sifatnya individual. Tokoh-tokoh masyarakat yang kita ajak untuk memberi contoh, menjadi panutan untuk masyarakat luas. Jadi biasanya ada tokoh-tokoh agama, Kak, tokoh masyarakat, Pak RT-nya, atau orang-orang yang dihormati, orang yang dipanuti, sehingga kalau orang itu berbicara apa, masyarakatnya menghormati pendapatnya. Itu bina suasana individu. Kalau yang kelompok, ya berarti jumlahnya besar, bukan individual ya. Misalnya majelis-majelis, kemudian ada perkumpulan organisasi, ada perkumpulan remaja. Nah, perkumpulan yang di dalamnya punya banyak kegiatan yang sering bersentuhan dengan masyarakat. Jadi mereka ini bisa juga mendorong kita punya program. Bahkan juga bisa membantu advokasi. Karena mereka kan jadi perkumpulan kelompok-kelompok yang dikenal baik di lingkungan itu. Pendapatnya juga didengarkan oleh pemangku kebijakannya. Jadi kelompok-kelompok ini bisa membantu dalam hal advokasi. Lalu, apa bedanya bina suasana kelompok sama publik? Dua-duanya kan sama-sama besar nih. Bedanya, publik ini dia menggunakan media massa.
Jadi pakai radio, pakai TV, pakai majalah, dia menggunakan media-media massa. Jadi tidak langsung bertatapan dengan masyarakat, tapi ada alat yang mereka gunakan. Kalau sekarang ya sudah canggih dengan perkembangan internet. Nah, ada sosial media juga yang bisa kita gunakan. Jadi bisa kita bikin iklan di radio, kemudian kita bikin poster untuk ditempel-tempel, atau kita posting di sosial media. Itu bina suasana publik. Tiga-tiganya bertujuan untuk menciptakan dorongan yang positif supaya masyarakat mau berubah. Oke, ini contohnya ya. Ini contoh seperti ini banyak. Jadi televisi yang dipasang di ruang-ruang publik atau di kendaraan-kendaraan umum. Ini kan ada banyak orang di dalam situ yang menggunakan kendaraan umum. Nah, diharapkan orang-orang ini dapat menyimak informasi yang ada di TV ini, di layar ini. Dengan demikian, mereka agak sedikit terdorong dengan pesan-pesan yang disampaikan. Contoh, jadi ini kategorinya publik ya. Jadi bina suasana itu seperti ini, contoh gampangnya. Ketika orang sudah punya pengetahuan bahwa rokok itu berbahaya, tapi hanya sebatas tahu, dia belum mau berubah, belum ada niat. Nah, maka kita gunakanlah bina suasana. Contoh bina suasana publik ya. Kita bikin iklan di radio yang menjelaskan bahaya-bahayanya rokok apa saja. Terus di TV juga begitu. Kita bikin video-video bahwa orang-orang yang merokok ini endingnya nanti akan berakhir dengan kanker misalnya, atau kena jantung dan sebagainya. Di sosial media juga seperti itu. Kita posting-posting tentang bahaya-bahayanya rokok. Nah, si orang yang tadi, yang awalnya tidak mau berubah, karena dia melihat postingan-postingan, dia melihat poster, dia mendengar radio, semua bahas tentang rokok, akhirnya dia ini terdorong untuk mau berhenti merokok karena suasana di sekitarnya dia semuanya mendukung untuk berhenti merokok. Itu adalah salah satu contoh bina suasana. Jadi bagaimana kita menumbuhkan lingkungan sosial yang menekan si masyarakat supaya mau berubah, begitu. Karena kalau kita penyuluhan satu kali saja, itu bisa lewat-lewat. Penyuluhan hari ini bahaya rokok, besok dia sudah lupa. Makanya harus ada bina suasana. Selesai penyuluhan hari ini, besoknya tetap kita bikin di radio, kita iklankan di TV, supaya tiap hari dia lihat. Tiap hari dia lihat, maka nanti dia pelan-pelan akan berubah. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan bina suasana. Oke, jadi itu saja pemaparan saya mengenai strategi promosi kesehatan. Di video ini yang kita bahas tadi kemitraan sama bina suasana. Jadi ingat, strategi Promkes itu disingkat dengan ABG, advokasi, bina suasana dan kemitraan. Kemudian G-nya adalah gerakan masyarakat. Yang di video ini kita bahas kemitraan dan juga bina suasana, ya. Kemitraan adalah kerjasama formal, sementara bina suasana adalah upaya untuk menciptakan lingkungan sosial yang positif, yang mendukung program. Dua-duanya menyasar sasaran sekunder. Jadi kita sudah belajar sasaran primer, sekunder, sama tersier. Nah, kemitraan dan bina suasana ini sasarannya adalah sasaran sekunder. Kelompok-kelompok sosial yang bisa kita ajak kerjasama untuk mendukung program kesehatan. Baik, semoga apa yang saya paparkan mengenai kemitraan dan bina suasana ini mudah dipahami, mudah diserap ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.